Assalamualaikum ayyuhal musyahidul kiram. Ma'akum ana rahmatillahi tulab fi qismi ta'limil lughal arabiyyah li Jami'atil Islamiyah Muhammadiyah bi Sinjai. Fi hadhil fursa sanatahaddatsu ma'an an qismi ta'limil lughah al arabiyyah. Jadi, di jurusan pendidikan bahasa Arab itu, kita akan mempelajari tata bahasa Arab itu sendiri, seperti nahwu, shorof, ilmu balaghah, dan lain sebagainya. Kita juga sebagai mahasiswa akan dikenalkan 4 maharah dasar, yaitu istima', kalam, qiraah, dan kitabah. Tapi kan kita juga ini di pendidikan, tentunya kita akan dikenalkan dengan dunia pendidikan, seperti bagaimana menjadi seorang guru, bagaimana memanajemen administrasi di sekolah, dan lebih dalamnya kita akan diajarkan bagaimana menjadi seorang pendidik. Jadi bahasa Arabnya kita pelajari iya, dan juga pendidikannya juga. Mitos di jurusan bahasa Arab itu sepertinya kalau masuk di jurusan bahasa Arab harus ahli dulu dalam bahasa Arab atau paham ilmunya, minimal alumni pesantren karena sudah paham dasar-dasar bahasa Arab. Namun sebagaimana pengalaman saya dan teman-teman selama belajar di sini, ini untuk teman-teman calon mahasiswa. Tidak usah takut kalau mau masuk di jurusan pendidikan bahasa Arab, karena kita akan diajarkan mulai dari dasar-dasar. Itu direpresentasikan dengan matkul-matkul yang berjenjang. Misalnya di semester awal kita akan dikenalkan dengan huruf-huruf hijaiyah, kemudian huruf-huruf itu dibuat kalimat dan bentuk-bentuk kalimat, misalnya fiil, isim, atau harfun. Kemudian di semester-semester selanjutnya kita akan diajarkan nahwu 1, 2, 3, shorof, ilmu balaghah. Balaghahnya juga terbagi, ada bayan, badi, dan ma'ani. Kemudian juga seperti yang sebelumnya saya katakan, kita akan dikenalkan 4 maharah, yaitu bagaimana kita berbicara, mendengarkan, menulis, dan berbicara menggunakan bahasa Arab. Sejauh ini untuk saya pribadi, tantangannya itu mengatur jadwal. Misalnya jadwal masuk kuliah dan jadwal organisasi. Karena jujur saya adalah orang yang aktif berkegiatan di organisasi. Apalagi saat ini diamanahkan menjadi ketua umum di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab. Jadi kadang saya keteteran untuk membagi waktu antara jadwal kuliah dan organisasi ini. Kalau dibilang gampang sih ya tergantung kitanya bagaimana mengatur jadwal. Kalau ada kelas kita masuk, kalau ada tugas kita kerjakan, kemudian kita sering-sering membaca vocab-vocab baru. Nah tentunya kalau effort kita dalam belajar seperti ini akan mudah. Tetapi kalau kita berleha-leha, bermain-main, tidak masuk dalam kelas, tidak mengerjakan tugas, tentunya kalau effort belajar kita seperti ini, kita akan kesulitan dalam memahami bahasa Arab. Kalau dalam dunia belajar, dosen-dosen di bahasa Arab itu terkenal rohmah. Rohmah itu artinya penyayang. Jadi kita benar-benar akan diajari sampai paham bagaimana dari awal sampai kita bisa. Jadi kalau misalnya ada pelajaran yang kita tidak pahami, kita tinggal bertanya karena dosen-dosen ini dia tidak akan meninggalkan kita ketika kita tidak memahami pelajaran tersebut. Kemudian setelah di kelas biasanya kita mengadakan study club, membahas pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, atau kita akan membahas pelajaran-pelajaran yang akan kita pelajari ke depannya. Kalau untuk alumni biasanya setelah lulus itu kebanyakan menjadi guru atau dosen-dosen. Apalagi sekarang kakak-kakak tingkat itu banyak yang menjadi staf di kampus. Kemudian kita juga bisa menjadi penerjemah dan menjadi guru les privat bahasa Arab. Apalagi sekarang di madrasah-madrasah sangat membutuhkan guru khususnya di bidang bahasa Arab. Kalau misalnya teman-teman mau masuk di jurusan bahasa Arab, tidak usah khawatir, khususnya untuk teman-teman yang dari aliyah, SMA atau SMK, karena kita benar-benar akan diajarkan mulai dari dasar, sehingga kedepannya kita tidak akan ketinggalan dengan orang-orang yang sudah ahli. Jadi untuk teman-teman, mari bergabung di jurusan pendidikan bahasa Arab.
di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai yang islami, progresif, dan kompetitif. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.